Maroko membuat mata dunia terbelalak. Maroko tampil mengejutkan di pentas sepak bola terbesar di dunia, yakni Piala Dunia 2022 Qatar. Siapa sangka, timnas Maroko berhasil menembus semifinal Piala Dunia 2022. Timnas Spanyol dan Portugal yang merupakan unggulan Eropa dibuat tunduk oleh keperkasaan timnas Maroko. Keduanya disingkirkan secara dramatis oleh timnas Maroko di fase knockout Piala Dunia 2022. Namun Indonesia tak membahas soal timnas Maroko, jauh lebih dalam Indonesia Channel bakal menyajikan informasi seputar sejarah panjang bangsa Maroko yang tak banyak orang tahu. Inilah rahasia negara Maroko, dijuluki bangsa Moor oleh orang-orang Kristen di masa lampau. Mari saling menerima. Bangsa Moor dan kekuasaan Muslim. Tahukah Anda bahwa orang Maroko dahulunya dikenal dengan sebutan bangsa Moor? Secara eksklusif, istilah Moor diberikan orang-orang Kristen yang tinggal di semenanjung Iberia kepada umat Islam yang berasal dari Maroko. Saat itu bangsa Moor pernah memerintah Spanyol antara 711 hingga 1492. Pemimpin Islam yang mencapai Spanyol pertama kalinya adalah Abd al-Rahman. Hal tersebut dikarenakan umat Islam yang pertama tiba di Spanyol pada 711 merupakan orang Arab yang berasal dari Afrika Utara. Di Spanyol, bangsa Moor menikah dengan berbagai bangsa, termasuk penduduk Spanyol Muslim dan memerintah dengan keadilan. Orang-orang Kristen dan Yahudi diperlakukan baik. Mereka punya hak yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga beberapa dari mereka banyak yang menduduki jabatan penting di pemerintahan, bahkan ada pula yang memeluk agama Islam. Mereka pun diizinkan untuk bekerja, melayani tentara, mengelola tanah, bahkan diberi kebebasan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Di bawah pemerintahan bangsa Moor, perekonomian Spanyol menjadi makmur. Mereka maju dalam perdagangan dan pertanian, mengembangkan seni, memberikan kontribusi berharga bagi ilmu pengetahuan, dan menjadikan Cordoba sebagai kota peradaban di Eropa. Dalam 2 dekade, mayoritas penduduk Andalus, yang sebagian besar orang Kristen, menerima Islam yang memberikan jaminan keamanan dan perdamaian, serta kebebasan beragama di bawah kekuasaan Muslim. Selama masa pemerintahan Abdurrahman, 755-788, bangsa Moor mulai membangun peradaban Islam, seperti halnya di Damaskus dan Baghdad. Madinat Al-Zahra dibangun selama 40 tahun di Cordoba, menjadi salah satu keajaiban dunia pada masa itu, sebuah kompleks istana yang megah, yang dijadikan sebagai tempat tinggal khalifah. Bangsa Eropa yang bodoh dan buta huruf. Pada abad ke-10, jumlah penduduk Cordoba mencapai 500.000. Menurut sejarah, kota ini memiliki 700 masjid, 60.000 istana, dan 70 perpustakaan yang menyimpan lebih dari 500.000 manuskrip. Cordoba juga memiliki sekitar 900 komandian umum dan jalanannya dihiasi lampu, kota pertama di Eropa yang mempunyai lampu jalanan. Selama hampir 8 abad, di bawah kekuasaan bangsa Moor, Spanyol menjadi negara percontohan yang beradab. Di Cordoba, seni, sastra, dan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesatnya. Matematika, astronomi, botani, sejarah, filsafat, dan hukum juga menjadi ilmu pengetahuan yang berkembang di Spanyol. Selain itu, kecermerlangan Granada menjadi inspirasi bagi Eropa, terutama dalam hal pengetahuan. Kala itu bangsa Eropa masih buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis, termasuk raja-rajanya. Sementara seorang sultan dari bangsa Moor sudah memiliki perpustakaan pribadi dengan 600.000 buku. Begitu juga di Cordoba,
sudah memiliki 800 sekolah umum. Anak-anak petani yang paling pun mendapat layanan pendidikan dari pemerintahan bangsa Moor yang berkuasa saat itu. Bagaimana menurut kalian?